Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas di bab kedua etika bisnis internasional. Yang bahasan kita pada hari ini adalah mengenai etika dalam pengertian perilaku etis dan etika bisnis. Berikutnya penentu perilaku etis, dilema etika, masalah-masalah etika, etika antar budaya dalam konteks internasional, dan menjaga perilaku etis lintas budaya, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan, pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility), menjaga kepatuhan dan dimensi informal tanggung jawab sosial. Pertama, membahas tentang definisi etika. Menurut Cahill, prinsip-prinsip yang dipahami mengenai benar atau salah, di mana prinsip tersebut mengatur tata cara seseorang atau organisasi atau anggota organisasi di dalam bertindak di dalam sebuah institusi organisasi. Contoh etika dokter, etika konsultan bisnis keluarga, etika datang ke kantor orang lain. Menurut Griffin dan Paste, definisi etika adalah suatu pendapat atau hal yang dipercaya seseorang tentang benar tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima pada umumnya di satu tempat tertentu. Ini menurut Griffin dan Paste. Etika bisnis, prinsip-prinsip dalam suatu perusahaan yang mengatur tata cara. Prinsip-prinsip suatu perusahaan yang mengatur tata cara tindakan baik atau buruk seluruh anggota organisasi bisnis. Ini adalah prinsip yang diakui oleh sebuah organisasi di dalam mengatur, bertindak, berbuat baik ataupun buruk. Ini yang dipahami oleh prinsip yang dipakai oleh suatu perusahaan. Ini adalah etika bisnis, yang artinya satu strategi yang etis adalah yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah disepakati. Jadi ada kesepakatan mengenai sebuah prinsip tata cara tindakan buruk, baik atau buruknya. Ini disepakati oleh anggota organisasi atau kelompok. Hal-hal yang menentukan perilaku etis, artinya perilaku itu dipengaruhi banyak faktor. Pertama adalah etika pribadi. Pribadi seseorang akan berpengaruh terhadap etis atau tidaknya dalam setiap perilaku. Kemudian ada proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, target kinerja yang tidak sesuai realitas, budaya organisasi. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perilaku etis atau tidak etis dilatar belakangi oleh faktornya adalah ada 5 hal faktor ini yang dibahas berikut. Penentu perilaku etis, yang pertama tadi adalah etika pribadi dari orang tua, sekolah, lingkungan, agama, media. Artinya latar belakang pribadi ini dipengaruhi dari orang tuanya, lingkungan sekolah, lingkungan, agama, dan media. Agama seseorang akan berpengaruh terhadap etika seseorang. Budaya organisasi, nilai dan norma yang berlaku dan dijalankan karyawan satu organisasi. Nilai dan norma yang berlaku dijalankan karyawan suatu organisasi. Target kinerja yang tidak sesuai dengan realitas. Contoh, target dari parent company ke subsidiary seperti pengiriman pada saat hari raya. Target-target yang dikehendaki oleh perusahaan induknya. Penentu perilaku berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan organisasi harus mempertanyakan apakah tindakan ini etis atau tidak. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh organisasi, apakah tindakan, tujuan yang itu adalah sesuai dengan etika yang berjalan di masyarakat atau tidak, atau dengan pemerintah dan sebagainya. Kemudian perilaku berikutnya adalah kepemimpinan.
Jadi kepemimpinan seseorang dipimpin oleh siapa dia, ini akan berpengaruh terhadap etika seseorang. Kepemimpinan harus mempunyai sikap perilaku etis yang menjadi panutan contoh bagi anak buahnya. Ini tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu juga akan mempengaruhi terhadap perilaku seseorang, siapa yang memimpin.